Shalom saudara dan teman-teman semuanya. Hari ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 131. Sebelumnya, mari kita mendengarkan Alkitab Suara terlebih dahulu. Nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya, aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tidak terasa kita sudah hampir menyelesaikan kitab Mazmur dan sudah mendekati Natal. Kita semua tahu sebagian besar kitab Mazmur ditulis oleh Daud. Berbicara mengenai Daud, semua tentu senang pada tokoh ini. Banyak yang mengidolakan tokoh Daud. Tentu banyak juga yang berharap bisa menjadi seperti Daud di masa sekarang ini. Tidak banyak tokoh kitab yang mendapatkan predikat orang yang berkenan di hati Tuhan. Daud adalah salah satu tokoh yang mendapat predikat orang yang berkenan di hati Tuhan. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Tentunya banyak sekali janji Tuhan yang diterima oleh Daud. Sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan, salah satu janji Tuhan itu adalah keturunannya akan duduk di atas tahtanya. Tentu kita semua juga ingin seperti Daud, menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan, sehingga memperoleh janji Tuhan. Keturunan kita akan menjadi orang besar dan berkenan di hadapan Tuhan. Tentunya ada hal yang harus kita lakukan, agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita mulai. Mazmur 131 ayat yang pertama. Mazmur 131, nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati. Nah, tinggi hati ini dalam bahasa aslinya itu gabah. Yang artinya hokti atau angkuh. Dia tidak memandang dengan sombong. Sombong ini itu bahasa aslinya ron atau lofty, yang artinya itu membesarkan diri. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sikap Daud ini sangat baik sekali. Dia mengakui dengan jujur dan tidak ada sesuatu yang dapat disembunyikan dari Tuhan. Daud tahu diri. Tahu siapa dirinya yang bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kalau menurut aku, Daud mungkin berkata seperti ini. Tuhan, gak ada yang bisa aku buat sombong dan memandang rendah orang lain. Aku juga gak ngotot untuk mencari hal-hal yang terlalu tinggi. Aku ini gak bisa apa-apa tanpamu Tuhan. Aku jadi ingat ketika Daud meninggalkan Yerusalem dan dia bertemu dengan Shimei, orang Benyamin. Shimei mengikutinya, tetapi Daud tidak memandang rendah Shimei dan menganggap diri lebih besar dari Shimei. Malah ketika Abishai ingin membunuh Shimei, dia dilarang oleh Daud. Walaupun Daud sebagai raja tidak memandang rendah Shimei, malah Daud berpikir jangan-jangan Shimei dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesannya. Yang jadi bahan perenungan bagi kita, bagaimana mata kita melihat orang lain. Misalnya, terhadap orang yang suka pinjam uang, terhadap orang yang sering buat kita jengkel. Apakah kita melihat dengan penuh kewaspadaan dan menghindarinya, atau kita melihat dan berpikir seperti Daud? Jangan-jangan orang ini Tuhan kirim agar saya bisa menolongnya. Tentunya kita harus konfirmasi, tanya Tuhan dulu sebelum membantunya. Atau kita melihat dan berpikir, jangan-jangan Tuhan kirim orang seperti ini agar kita belajar bersabar. Atau kita melihat seperti Tuhan Yesus yang melihat orang yang susah lalu timbul belas kasihan. Sampai sini aku bingung untuk menyambunginya. Aku STT dan tanya Tuhan. Lalu Tuhan kasih ayat ini. Yeremia 1 ayat ke-5.
Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jelas sekali, Tuhan sudah mengenal kita bahkan sebelum kita lahir. Kita sudah dikuduskan dan sudah menetapkan kita sebagai nabi Tuhan. Apakah kita mau menjalankan ketetapan Tuhan atas hidup kita? Mazmur 131 ayat 1. Ini kita belajar untuk tahu diri, tahu siapa diri kita ini. Lanjut ke Mazmur 131 ayat yang kedua. Sesungguhnya aku telah memenangkan dan sudah mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi. Berbaring dekat ibunya, ia seperti anak yang disapi. Nah, disapi ini tuh artinya tuh gemal, atau ceria, atau susu. Jiwaku dalam diriku. Aku cari di Google, disapi atau cerai susu itu adalah proses perhatian pemberian ASI kepada bayi, sehingga anak beralih mengonsumsi makanan padat sepenuhnya. Ini umumnya bayi usia 2-3 tahun. Di sini kita melihat ada 2 kali penggunaan kata disapi. Jadi kita sebagai anak Tuhan, sudah seharusnya kita pun mendapatkan makanan padat agar pertumbuhan rohani kita semakin meningkat. Ibrani 5 ayat yang ke-12 sampai ke-14. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asa-asa pokok dari penyelamatan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu dan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Di sini aku mau berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah tempatkan aku di gereja ini. Bukan di gereja yang besar, tapi di sini aku diajarkan, didorong terus untuk bertumbuh. Di usia yang baru menginjak 16 tahun, aku sudah 2 kali khotbah di ibadah umum dan 1 kali di retret Cirebon. Biasanya, anak seusia aku paling hanya jadi pendengar dan pengisi kursi kosong di gereja. Atau yang paling tidak diberikan pelayanan main musik. Yang pola pikirnya kita doa, harus Tuhan jawab sesuai maunya kita. Tetapi di sini Mukse menekankan agar kita terus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dengan kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita jadi tahu yang berkenan di hati Tuhan, apa yang tidak. Sehingga ketika kita mengikuti arahan Tuhan dan melakukannya, maka hidup kita dapat menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Yang menjadi bahan perenungan kita semua di sini sudah berharap berapa tahun jadi pengikut Tuhan Yesus. Apakah kita mau seumur hidup kita menjadi baik Kristen yang mau hanya minum susu, hanya mau menerima belas kasihan orang lain, hanya mau menerima berkat saja, atau kita mau bertumbuh dewasa di dalam pengenalan kita akan Tuhan? Jika kita tahu malu, maka kita akan terus-menerus belajar untuk terus bertumbuh menjadi Kristen yang dewasa, yang makanan-makanan yang keras, yang baik untuk kekuatan rohani kita. Di sini kita sudah diberikan berbagai macam support untuk pertumbuhan rohani kita. Di ayat yang kedua, kita sudah belajar untuk tahu malu, jadi kita sudah belajar. Yang pertama, tahu diri. Yang kedua, tahu malu. Mazmur 131 ayat yang ketiga. Berharaplah pada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Ayat ini mengingatkan kita untuk terus-menerus berharap pada Tuhan. Bukan hari ini berharap pada uang, besok berharap pada kekuatan sendiri, besok lagi berharap pada kepandaian sendiri. Sudah mentok,
sudah jalan buntu, baru berharap kepada Tuhan. Bukan seperti itu, tetapi terus-menerus berharap. Seperti seorang yang sedang menunggu kedatangan pasangannya. Ada yang datang, tapi bukan pasangannya. Ia tidak tertarik. Menanti dengan setia. Uniknya kalau aku, lihat dan artikan ayat ini seperti ini. Berharaplah kepada Tuhan, hai Tuhan pemenang, dari sekarang sampai selamanya. Karena di dalam proses tumbuh dewasa, sudah pastinya banyak sekali rintangan dan tantangan yang harus dilewati. Jika mengandalkan kekuatan sendiri, sudah pasti tidak akan sanggup. Tetapi dengan terus-menerus berharap kepada Tuhan, maka kita akan mendapat kekuatan baru. Aku SSC dan tanya Tuhan, lalu Tuhan kasih ayat ini. Mazmur 63 ayat yang ke-1 sampai ke-2. Mazmur Daud, ketika ia ada di padang gurun Yehuda, ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Yang aku dapat, cara terus-menerus berharap pada Tuhan, pemenang adalah dengan cara mencari dan merindukan Tuhan, yaitu melalui baca Alkitab. Dengan membaca Alkitab dan merenungkannya, kita jadi dapat bersyukur karena apa yang terjadi selama proses pertumbuhan rohani menuju dewasa. Jika kita melewati semuanya, maka seperti yang Tuhan Yesus katakan di Matius 10 ayat yang ke-22, dan kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi dengan membaca Alkitab, kita bisa tahu terima kasih karena Alkitab sudah memberitahu kita apa yang akan terjadi ketika proses pertumbuhan rohani kita alami. Jadi kita sudah belajar 3 hal. Yang pertama, tahu diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, tahu malu di hadapan Tuhan. Yang ketiga, berterima kasih di hadapan Tuhan. Jika ada 3T ini, maka diri kita sudah pasti ada takut akan Tuhan, yang merupakan pondasi untuk jadi orang yang berkenan di hati Tuhan seperti Daud. Ayat penutupnya, aku dikasih ayat ini. Hosea 1 ayat ke-10. Tetapi kelak, jumlah orang Israel akan seperti pasir laut, dan tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Dulu sebelum kita bertumbuh dewasa di dalam pengenalan Tuhan, masih menjadi bayi Kristen. Mungkin kita hanya sebagai umat atau malah bukan umatnya Tuhan. Tetapi kita tumbuh dewasa dalam pengenalan akan Tuhan. Kita sudah disebut anak-anak Allah yang hidup. Mari teman-teman, kita sama-sama bertumbuh dewasa di dalam pengenalan Tuhan agar kita semuanya disebut anak-anak Allah yang hidup. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.